Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 5 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati kerohanian kita. Baik, sebelum kita lanjutkan sonang kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami boleh kembali bersekutu lewat firman Tuhan. Bahkan juga kami boleh mendengar renungan singkat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Ya, tanda tanya saudara ya. Iya, saya bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 34 sampai ayat 35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jikalau mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Puji Tuhan. Di dalam gereja pada saat ini, bukan hanya kaum pria yang terlibat dalam pelayanan gereja, tetapi kita melihat bahwa perempuan-perempuan juga banyak terlibat. Dan bahkan kalau kita melihat sekolah-sekolah Alkitab atau sekolah-sekolah teologi, bukan hanya mahasiswa, tetapi ada juga mahasiswa dan jumlahnya juga hampir seimbang. Artinya apa? Bahwa perempuan-perempuan juga bisa melayani di dalam pelayanan gereja apabila mereka rindu. Apabila mereka rindu terlibat dalam pelayanan. Dan kalau kita melihat juga rekan-rekan Paulus dalam melayani, banyak juga perempuan-perempuan. Seperti dalam Filipi 4 ada yang bernama Euodia dan Sintike. Di dalam Roma pasal yang ke-16 Paulus juga banyak menyebutkan nama-nama perempuan yang terlibat dalam pelayanannya, seperti Priscilla, ada Maria, Junias, Trifena, Trifosa, Phoebe, Nympha. Ini semua adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan sangat tidak mungkin kalau orang-orang perempuan ini mereka juga tidak berbicara dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena mereka orang-orang penting. Ada yang tuan rumah, ada juga diaken, saudara. Tetapi kalau kita melihat, saudaraku, dalam renungan kita pagi hari ini, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Mereka tidak diperbolehkan berbicara. Mereka harus menundukkan diri. Bahkan dikatakan tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Nampaknya, saudara, perempuan-perempuan yang ada di Korintus ini berbeda dengan perempuan-perempuan yang menjadi rekan kerja Rasul Paulus. Larangan keras yang diberikan Paulus punya alasan. Dikatakan, saudara, ini konteksnya perkumpulan orang-orang kudus. Pertemuan-pertemuan dalam pertemuan jemaat. Dalam renungan kita pagi hari ini, saudara, ada dua hal yang saya garis bawahi, saudara. Yang pertama, dikatakan di sini perempuan-perempuan harus menundukkan diri kepada suaminya. Kalau kita melihat, saudaraku, di Korintus ini, mereka menganut hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, kesucian pelayanan, yaitu percabulan. Di Korintus ini ada percabulan bakti.
Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan banyak terlibat dalam percabulan bakti. Dan perempuan-perempuan di Korintus ini punya peranan penting di dalam pemujaan dewi-dewi mereka. Dan Paulus mengingatkan, di dalam gereja tidak boleh perempuan-perempuan ini dominan. Mereka harus tunduk. Mereka harus tunduk kepada suami mereka. Nah, inilah saudaraku yang membuat perempuan-perempuan di Korintus ini berbeda dengan perempuan-perempuan yang menjadi rekan kerja Rasul Paulus. Karena melihat situasi, melihat yang terjadi di luar kekristenan yang ada di Korintus, kebanyakan perempuan-perempuan ini menjadi dominan. Mereka bahkan tidak menghormati suami mereka. Sehingga ketika hal ini boleh menular kepada gereja, maka akan terjadi kekacauan. Dan Paulus menghindari hal itu. Paulus dengan tegas mengatakan perempuan-perempuan harus berdiam diri, tidak diperbolehkan berbicara. Perempuan-perempuan ini harus tunduk, harus menundukkan diri kepada suami mereka. Yang kedua, saudaraku, dikatakan ayat yang ke-35, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Artinya seorang laki-laki pun harus mampu untuk mengajar, harus mampu mengajar istri mereka. Dan Paulus juga menekankan supaya laki-laki ini harus menjadi imam. Mereka punya peranan penting, bukan hanya dalam pelayanan gereja, tetapi juga dalam keluarga. Ini tidak boleh beralih, karena memang Alkitab Perjanjian Lama juga sudah mengajarkan bahwa laki-laki yang lebih dahulu, laki-laki yang harus menjadi kepala, dan istri harus tunduk. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Ini dalam konteks Korintus, saudaraku. Ya, kalau kita melihat dalam gereja-gereja masa kini, perempuan-perempuan banyak terlibat dalam pelayanan. Bahkan jumlahnya mungkin bisa melebihi dari pria. Dan kita melihat, saudaraku, Korintus ini memang berbeda. Tetapi saudaraku, di dalam gereja juga, ya, seorang istri sudah sepatutnya juga harus memang tunduk kepada suami. Dan bagi seorang suami pun sepatutnya juga harus menjadi imam dalam keluarga, harus menjadi pemimpin rohani di dalam keluarga, supaya gereja juga boleh berdiri kokoh, supaya pelayanan kita pun tidak dilecehkan orang, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, renungan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus memberkati, dan biarlah firman-Mu menjadi renungan yang memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.